Oke teman-teman, kita lanjut mengenal struktur ya. Struktur dari kapannya terjadinya reversal, apa itu break ya kan. Nah, ini di sini ya. Ini di harga yang kemarin nih, belum fly. Yang dimana aku kena set BE ya, karena terlalu terburu-buru. Sebenarnya memang harga sudah terlihat sedang bullish gitu ya. Tapi dibuat bingung karena sideways gitu. Nah, di sini harga sudah sweep sebenarnya, liquidity ya. Jadi dari swing low ini tertahan kan dia nih. Nah, swing low ya, otomatis ini swing high-nya ya, itu. Nah, berarti tandanya kita skip dulu. Kita tandain yang di sell setnya, di liquidity-nya ya, liquidity grab sini. Ini juga sell side, kita tandain sell side. Nah, ya. Terus di sini ada sell side juga. Oke. Jadi harus paham ya, menandakan sell side. Terus juga sell side itu apa? Sama yang sudah sering dijelaskan ya. Artinya berarti kita jika di LTF ini kita lihat apakah akan terjadinya reversal, karena yang aku ajarin itu dia sudah jelas di sini ada kemungkinan reversal. Satu alasannya dia sudah sweep, lalu break body di atas sell set liquidity ini ya, ini break gitu. Pede berarti kita nih ya, itu pede kan. Langsung kita lihat. Oke, di LTF 5 menit. Nah, ya, kelihatan ya. Di sini sudah terjadi yang namanya reversal. Oke. Sudah terjadi yang namanya reversal di sini. Pembalikan arah, memantul gitu ya. Berarti next-nya kita harus perhatikan nih dari liquidity ini. Sini juga ada fair value gap. Ini OB ekstrim ya. Flicker ini. Nah, oke. Kita lihat. Masuk ya. Kita lihat apakah akan sweep yang dari 2319 tersebut. Ini kita memantau aja, sambil nyantai ya. Memantau karena kita akan mengincar buy di sini. Ya, kita akan mengincar buy. Kita lihat akan sweep mana dulu. Kita jadi sweep sell side. Nah, di sini udah terkonfirmasi 1, 3. Jika nanti terus bertahan di atas 2320 yang seperti aku bilang, itu akan lanjut kenaikan yang sangat drastis, karena bisa dilihat sendiri ya sama kalian nih. Ini juga liquidity itu yang akan suatu saat dipenuhi. Ini liquidity.
deh. Oke, terus dia lagi berjalan. Nah, ya terlihat di sini ada shadow yang sudah nge-clean atau bahasanya sudah men-sweep ya, meng-sweep. Nah, ya, ini kelihatan ya, sudah sweep. Lalu reversal kebalikan arah, break post body, break body di atas 2320. Wah, bagus sekali ya. Terjadinya shift struktur di sini. Oke, kita lihat lagi. Ya, langsung lambung ya. Ya kan, berarti kita bisa pantau nanti ketika di extreme value gap ya, atau di fair value gap calon BMS ini. Nah, karena dia di sini jelas ya. Ini juga shift struktur sama, ini juga shift struktur. Nah, kita tinggal cari tahu mana shift struktur yang probabilitasnya besar. Gitu kan? Karena kan kita satu manusia kadang pengennya langsung nggak takut ketinggalan ya. Sebenarnya di sini bagus juga nih shift struktur. Ya, kita lihat. Nah, ya dia ngambil ekstrim. Artinya valid juga sama. Dia ngambil ekstrim. Ini zone high risk buy ya. Berarti SL-nya lebar. Kalau di sini berarti namanya sniper karena ngambil ekstrimnya. Kita buy berarti hampir 50% dari bodinya FVG ya. Stop loss sekitar berapa nih? 30 berapa ini? Enggak. 26 pip. Ya, 26 pipan lah. Target TP max misalkan kitanya scalping boleh rasionya di liquidity ini targetnya. Oke. Ya, boleh juga set BE. Nah, itu untuk swingnya. Lanjut. Nah, ya, di sini terlihat stop loss karena satu terjadinya yang namanya sell set. Ya, sell set. Jika nanti nih ya, dari sini jika nanti dia break lagi di atas sell set, bagus. Sell set, liquidity. Oke. Jika terjadinya di atasnya 2320 lagi berarti kan ya. Ini 2323 sell set. Nah, bagus itu. Di sini berarti ada posisi di 1 menit ada OB ekstrimnya di sini berarti. Udah ya. Berarti kita kena BE nih. Tadi ya, kita kena BE karena sudah running dari 23 itu sekitar 2323 ke 2330 sekitar 70 pip ya. Udah TP sebagian pasti kan set BE nya kena nih. Nah, ini aku kena di sini. Harusnya kita lanjut buy karena di sini ada OB ekstrim. Kalau di M1 kayaknya ada fair value gap di sini. Kita buy dulu. Ya, stop loss di bawahnya low-nya karena ngambil aman ya. Ini stop loss juga sekitar ya 20 pip lagi, 27 pip, 25 pipan intinya. Nah, ini baru target swing kita sampai liquidity. Nah, sampai clear lah. Nah, kita lihat apakah harganya respect.
Oke, nggak usah bingung. Berarti artinya kan dari sini kita udah paham nih yang namanya break nih, ya. Ini sell side, artinya kita fokus pada break body di sini, udah jelas. Nah, ini break. Kita Kita buy now juga, ya. Kita posisikan buy now di sini, itu nggak masalah. Asal stop loss-nya aja. Stop loss-nya sedikit lebar, yaitu namanya zona petarung ini. Karena dia udah validation break di atasnya sell side. Nah, ini valid ya. Ini valid ini. Udah. Lanjut. Kita lihat lagi. Nah, ya. Kita lihat. Itu. Nah. Oke, udah jelas ya. Di sini bukan perubahan struktur, hati-hati. Jangan kekecoh. Ini bukan perubahan struktur, bukan. Oke. Ini adalah pembuatan BMS. High, ya, higher low, lanjut ya. Karena respect di atasnya BMS sebelumnya. Nah, ini ada fair value gap kan? Dia gagal berubah tren di sini, alhasil dia gagal breakdown dari low-nya ini 2325. Nah, kan yang dimana itu menjadi price kita jika break body di bawah 2325, dia akan balik lagi sampai 2315, bahkan bisa 2315, 2310 itu bisa. Karena dia nyari respect di sini, tidak ada penekanan juga dari data untuk emas. Nah, alhasil dia membuat break market struktur di sini. Kita boleh lagi jika ada begini, silakan mau jadi petarung silakan. Ini liquidity. Misalnya kita mau ngembang ini, otomatis stop loss tahu sendiri kan ya Pak, bawahnya oke. Yang dimana udah kemarin langsung aku reaksi ya, price action, kita buy secara action ya, secara langsung buy, buatan low, berhasil high, gitu orang terus udah terlihat tidak ada perubahan tren ya. Ini BMS lagi, ini low lagi nih. Bagusnya memang di zona ekstrimnya, karena dia mengejar bagusnya di sini, masuk udah stop loss di sini. Ini stop loss ya 20 menit, cuman 18 pip, ya kan 18 pip kita bisa TP max, bisa swing ya. Karena apa? Karena dia buat lagi BMS lagi, high lagi, swing lagi, dia buat low lagi, akumulasi. Oh, oke, mantap ya, gitu, simpel aja, simpel, nggak ribet, dan dipelajari gitu. Karena ini reversal, ukur yaitu Fibo, bukan ukur dari patokan entry. Kita nggak butuh Fibo juga, kita Fibo butuhnya untuk mengetahui di mana 50% berada. Alhasil kita mengetahui premium dan diskonnya, kapan kita buy, kapan kita sell, itu kita bisa tahu gitu ya. Udah jelas kan ya di sini. Nah, karena apa? Jika dia sweep daerah ini, nah itu baru bisa dikatakan yang namanya market shift struktur. Karena dari sini kita udah bisa lihat dari high, low, high ya, sweep lah sini, set nge-sweep nih. Nah, itu baru bisa kita sell dari sini untuk menuju take profit di fair value gap yang masih belum ke clear gitu. Ini fair value gap masih belum ke clear, fair value gap juga. Nah, ya kan, mungkin bisa balik lagi ketika di sini ada perubahan struktur gitu. Oke, simpel ya. Udah gitu aja. Ya kan?
price action lagi. Ada dia ketahan di sini karena dia nggak mungkin langsung memenuhi liquidity ini. Liquidity. Tuh. Ini liquidity nih, Bos, ya. Tuh. Udah beres. Kita tinggal nyantai deh. Nggak overchar, nggak over waktu juga, enjoy ya kan. Itu. Terus, nah, BMS lagi kan? Ya kan? Itu. Jadi kita nggak usah takut sebenarnya. Kalau lagi bullish begini, dianya nggak patahin low-nya, ada BMS sikat aja ya. Jadi seperti itu. Untuk mengenal struktur, break market struktur itu sama seperti break of struktur, change of character sama seperti market shift struktur gitu. Tadi bias, nah itu tinggal digabungin HTF dengan LTF gitu. Paham strukturnya begitu aja, simpelnya. Jadi untuk nextnya kita langsung powerful, ya kan? Kita langsung powerful, kita lanjut di part terusnya sampai pembahasan yang namanya fundamental, ya kan? Untuk teknikal aja pokoknya kita udah cukup ya, karena fundamental itu yang penting kita tahu data untuk swingnya sebenarnya. Untuk para swing, kalau kita para scalper tidak terlalu butuh sebenarnya. Bukan aku ngajarin untuk tidak belajar fundamental, tapi memang kita kalau scalping ya fokusnya kan nyari 100 bahkan 300 pip per hari, itu mudah gitu. Oke. Jadi begitu aja. Nanti ditunggu lagi part-part berikutnya karena kita masih banyak pembelajaran yang harus dipelajari. Oke, thank you.